Perkenalkan diri, nama saya Adelia dengan NPM 2213023002. Di sini tujuan saya membuat video yaitu untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah produksi pemanfaatan media. Minyak atsiri dengan beragam senyawa aromatiknya seringkali dipandang sebagai sumber aroma yang alami dan menyegarkan, namun di balik aroma yang khas ini terdapat dunia yang jauh lebih kompleks, yaitu dunia isomer. Isomer adalah molekul yang memiliki rumus molekul sama namun memiliki struktur atau penataan atom yang berbeda. Dalam konteks minyak atsiri, terutama pada senyawa hidrokarbon, isomer memainkan peran yang sangat penting dan menentukan sifat-sifat fisik, sifat-sifat kimia, dan sifat-sifat biologis dari minyak tersebut. Minyak atsiri adalah campuran kompleks dari berbagai sumber organik volatil yang sebagian besar merupakan senyawa hidrokarbon. Senyawa hidrokarbon ini memiliki struktur yang beragam, mulai dari rantai lurus, bercabang, hingga struktur sikliknya. Nah, kalian tahu nggak sih apa itu isomer? Nah, isomer sendiri adalah senyawa-senyawa yang memiliki rumus molekul sama tetapi struktur dan konfigurasi ruang yang berbeda. Nah, sebelum kita memasuki apa itu senyawa isomer hidrokarbon, di sini kita akan terlebih dahulu mengenal apa sih isomer itu dan jenis-jenis isomer yang ada pada materi tersebut. Isomer sendiri terbagi menjadi dua, yaitu isomer struktur dan isomer ruang. Nah, di dalam isomer struktur itu terbagi lagi menjadi tiga, yaitu rangka, posisi, dan fungsi. Sedangkan di isomer ruang terbagi menjadi dua, yaitu geometri dan optik. Apa sih isomer rangka, isomer fungsional, dan isomer posisi? Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang isomer tersebut. Jadi, isomer rangka adalah jenis isomer yang terjadi ketika senyawa memiliki struktur rangka karbon yang berbeda. Meskipun rumus kimia mereka tetap sama, ini biasanya melibatkan perbedaan dalam cara atom karbon terhubung satu sama lain, sehingga menghasilkan berbagai bentuk rangka karbon. Nah, selanjutnya isomer posisi. Jadi, isomer posisi adalah jenis isomer yang terjadi ketika grup fungsional atau substituen berada di posisi yang berbeda pada rantai karbon yang sama. Ini berarti bahwa meskipun rumus kimia dan struktur dasar senyawa tersebut sama, lokasi dari grup fungsional yang ada mengakibatkan sifatnya yang berbeda. Terakhir, isomer fungsional. Jadi, isomer fungsional adalah jenis isomer yang memiliki rumus kimia yang sama tetapi fungsional yang berbeda. Ini berarti bahwa meskipun jumlah dan jenis atom dalam fungsi tersebut identik, sifat kimia dan fisiknya bisa sangat berbeda karena perbedaan grup fungsionalnya itu sendiri. Nah, di sini saya akan mencontohkan masing-masing isomer rangka, isomer fungsional, dan isomer posisi pada video kali ini. Kita lanjut terlebih dahulu tentang apa sih senyawa isomer hidrokarbon. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang isomer itu terbagi menjadi tiga. Ada isomer pada alkena, isomer pada alkuna, dan alkana. Nah, di dalam tiga isomer tersebut, memiliki rantai yang berbeda-beda. Nah, kalau kalian ingin lebih jelas, nanti saya jelaskan di pada video tersebut. Isomer pada alkana. Isomer pada alkana adalah senyawa yang memiliki rumus kimia yang sama, tetapi strukturnya yang beda. Nah, di mana isomer pada alkana itu bisa kita lihat dengan rumus H3, CH2, CH2, CH3, di mana isomer ini termasuk di dalam isomer rantai. Nah, pada isomer rantai, di mana isomer rantai itu strukturnya itu dari satu senyawa dengan senyawa lain tuh berisomer, itu dibedakan oleh letak cabangnya itu sendiri. Jadi selanjutnya yaitu isomer pada alkena.
Nah, isomer pada alkena itu memiliki 3 posisi yang berbeda, yaitu ada isomer posisi, isomer rantai, dan isomer geometri. Jadi, isomer geometri itu isomer di mana dua senyawa itu berbeda dalam posisi atau penataannya di dalam ruang. Sedangkan isomer rantai yang membedakannya itu letak cabangnya, dan isomer posisi yang membedakannya itu ikatan rangkap. Nah, bisa dilihat pada contoh tersebut, kita lihat H3C rangkap 1C, rangkap 1CH, rangkap 2 CH2. Nah, yang kedua yaitu H3 rangkap 1 CH, rangkap 2 CH, dan CH rangkap 1 CH3. Nah, bisa kita lihat pada posisi rangkap 2 yaitu pada CH pada posisi pertama, rangkap 2-nya itu terletak pada urutan ketiga, sedangkan pada yang posisi kedua yaitu urutannya itu pada kedua. Nah, itu yang membedakan pada ikatan rangkap itu dari ikatan posisinya itu yaitu ikatan rangkapnya. Sedangkan pada isomer rantai yang membedakan yaitu letak cabangnya. Jadi bisa kita lihat pada isomer yang pada contoh yang pertama, letak cabangnya itu kan yang di pertama, sedangkan yang di contoh ketiga CH3 rangkap 1C, rangkap 1 CH3 atas, rangkap 2 CH. Nah, bisa kita lihat letak cabangnya pada yang contoh ketiga itu di atas. Jadi itu yang membedakan isomer rantai. Sedangkan yang membedakan isomer geometri yaitu bisa kita lihat C rangkap 2 H, habis itu CH3 CH3H. Nah, bisa kita lihat di sampingnya juga C rangkap 2H CH3 CH3H, di mana pada contoh 1 CH3-nya itu berhadapan, sedangkan pada contoh kedua CH3-nya itu berseberangan, itu yang membedakan isometri. Nah, pada contoh 1 itu dia tuh termasuk ke dalam C, sedangkan contoh kedua itu termasuk ke dalam trans. Rantai pada alkona. Jadi rantai pada alkona itu terdapat 2 isomer, yaitu isomer rantai dan isomer posisi. Nah, isomer rantainya bisa kita lihat pada contoh tersebut. Kita lihat rantai yang pada contoh 1 dengan contoh 3 itu berbeda. Nah, makanya dinamakan dengan isomer rantai. Sedangkan pada isomer posisi kita lihat contoh 1 dan contoh 2 pada rangkap 3-nya itu berbeda. Pada contoh 1 rangkap 3-nya itu terletak ketiga, sedangkan rangkap 3-nya juga terletak di nomor 3. Namun yang membedakannya itu yaitu yang C rangkap 3 CH itu untuk contoh pertama, sedangkan contoh kedua yaitu C rangkap 2 C itu yang bisa membedakan pada rantai alkona. Yaitu tentang hidrokarbon. Nah, kan sebelum memasuki hidrokarbon, saya itu sudah menjelaskan apa itu isomer dan jenis-jenis isomer dan fenomena di sana. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang hidrokarbon itu sendiri apa. Yaitu hidrokarbon. Jadi, apa sih hidrokarbon itu? Nah, hidrokarbon adalah senyawa organik yang terdiri hanya dari 2 unsur, yaitu karbon dan hidrogen. Nah, hidrokarbon merupakan komponen dasar dalam senyawa organik dan bisa dibedakan menjadi beberapa jenis struktur dan jenis ikatannya antar atom karbonnya. Yang pertama, alifatik. Nah, alifatik itu sendiri terbagi menjadi 3, yaitu alkana. Nah, pada alkana hidrokarbonnya itu jenuh dengan ikatannya itu tunggal, misalnya pada metana dan etana. Selanjutnya yaitu pada alkena. Nah, alkena itu sendiri hidrokarbonnya itu tak jenuh dengan setidaknya 1 ikatan ganda, misalnya pada etena. Selanjutnya pada alkuna. Jadi alkuna itu sendiri hidrokarbon tak jenuh juga dengan setidaknya 1 ikatan triple, misalnya pada propana.
Aromatik ada. Nah, yang kedua aromatik. Nah, aromatik itu sendiri hidrokarbon yang memiliki struktur cincin dengan ikatan ganda yang terdelokalisasi seperti benzena. Jadi, hidrokarbon itu banyak ditemukan di dalam bahan bakar fosil seperti minyak, gas alam, dan batu bara, serta digunakan dalam berbagai aplikasi industri termasuk produksi plastik, pelarut, dan bahan kimia lainnya. Nah, sifat fisik dan sifat kimia hidrokarbon sangat bervariasi tergantung pada struktur dan panjang rantai karbon itu sendiri. Selanjutnya yaitu sifat fisik. Sifat fisik hidrokarbon bervariasi tergantung pada jenis hidrokarbon, alkana, alkena, alkuna, atau aromatik, dan panjang rantai karbonnya. Berikut adalah beberapa sifat fisik umum hidrokarbon. Yang pertama, keadaan fisik. Nah, alkana biasanya dengan rantai pendek 1-4 atom karbon adalah gas, misalnya metana dan etana. Sementara yang lebih panjang adalah cairan, misalnya heksana, ataupun padatan, misalnya parafin. Alkena dan alkuna, senyawa ini juga bisa gas atau cairan, tergantung pada jumlah atom karbonnya. Yang ketiga, hidrokarbon atom. Sebagian besar adalah cairan, misalnya benzena, atau padatan, misalnya parafin. Yang kedua, titik didih dan titik leleh. Nah, hidrokarbon dalam rantai karbon lebih panjang, umumnya memiliki titik didih dan titik leleh yang lebih tinggi. Hal ini dikarenakan peningkatan interaksi van der Waals antara molekul-molekul yang lebih besar. Yang ketiga, kelarutan. Hidrokarbon umumnya tidak larut dalam air hidrofobik, tetapi larut dalam pelarut organik non-polar seperti ether dan kloroform. Densitas itu beberapa hidrokarbon memiliki bau yang khas. Misalnya benzena memiliki bau manis sedangkan yang lainnya tidak berbau. Sifat reaktif. Nah, sifat reaktif hidrokarbon ini, hidrokarbon jenuh alkana cenderung kurang reaktif dibandingkan dengan hidrokarbon tak jenuh alkena dan alkuna yang dapat mengalami reaksi tambahan. Selanjutnya yaitu sifat kimia hidrokarbon bervariasi juga tergantung pada jenisnya, alkana, alkena, alkuna, atau aromatik. Berikut adalah beberapa sifat kimia utama hidrokarbon. Yang pertama, reaktivitas. Alkana, hidrokarbon jenuh dengan ikatan tunggal biasanya kurang reaktif. Mereka dapat bereaksi dengan oksigen dalam reaksi pembakaran untuk menghasilkan karbon dioksida dan air. Alkena dan alkuna, hidrokarbonnya itu tak jenuh, lebih reaktif karena keberadaan ikatan ganda alkena dan ikatan triple alkuna. Mereka dapat mengalami reaksi seperti hidrogenisasi, yaitu penambahan hidrogen untuk membentuk alkana, halogenasi, penambahan halogen seperti Cl2 atau Br2 ke dalam ikatan ganda atau triple. Reaksi dengan asam, alkena dapat bereaksi dengan asam membentuk alkil halida. Yang kedua, pembakaran. Semua hidrokarbon dapat melakukan pembakaran yang menghasilkan energi karbon dioksida, CO2, dan air H2O. Pembakaran hidrokarbon jenuh umumnya bersih, sementara hidrokarbon tak jenuh dapat menghasilkan jelegat jika oksigen terbatas. Yang ketiga, reaksi dengan oksidator. Hidrokarbon dapat bereaksi dengan oksidator kuat seperti kalium pengaman dan reaksi oksidasi. Reaksi ini dapat menghasilkan alkohol dan keton atau asam karboksilat tergantung pada struktur hidrokarbon atau kondisinya. Yang keempat, isomerisasi. Alkana dapat mengalami isomerisasi di mana struktur molekulnya diubah tanpa mengubah rumus molekul. Ini penting dalam produksi pembakaran bahan bakar untuk meningkatkan oktan. Polimerisasi itu alkana dapat mengalami polimerisasi untuk membentuk polimer. Contohnya, etana dapat berpolimerisasi menjadi peridietana. Yang keenam, reaksi dengan air. Beberapa hidrokarbon dapat bereaksi dengan air dalam kondisi tertentu, tetapi umumnya hidrokarbon bersifat nonpolar dan tidak dapat larut dalam air.